Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 30 November 2020, Senin, Pesta Santo Andreas Rasul, disusun oleh Frater Aris Gonsalves SVD dan dibawakan oleh Frater Morgan SVD. Selamat mendengarkan. Mari batang lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul Profesi Kita Adalah Pekerjaan Kita. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang memanggil murid-muridnya yang pertama, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Adapun profesi dari kedua orang itu adalah nelayan. Dan waktu itu, mereka sedang menjala ikan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mendengar panggilan Kristus itu, mereka pun bergegas meninggalkan jalannya, dan kemudian mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Pemanggilan mereka yang dari latar belakang nelayan tentu menitik beratkan pada keidentikan semangat dan motivasi seorang nelayan dengan misi penginjilan yang dilakukan oleh Yesus. Sebagaimana halnya Yesus mengidentikan kerajaan sorga itu seperti melabuhkan pukat ke laut untuk mendapatkan berbagai macam jenis ikan. Alih profesi dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Semangat untuk menjala itu tetap ada pada mereka dan tidak akan hilang. Mereka hanya akan mengganti jala dan perahu yang berbeda, yang jauh lebih besar, yang berasal dari Tuhan. Jala yang akan mereka tebarkan itu adalah hati dan jiwa manusia. Jika kita mau meneliti lebih jauh dan dalam profesi seorang nelayan, maka kita akan menemukan sikap dan sifat yang diperlukan oleh seseorang untuk hidup dalam panggilan Yesus. Pertama, sabar.
belajar untuk sabar menunggu hingga mendapatkan ikan. Dapat juga kita ilustrasikan bagaimana seorang yang memancing dengan sabar, bahkan seharian menunggu umpannya dimakan ikan. Hidup dalam panggilan Yesus bukanlah hal yang instan, namun harus tetap memiliki pengharapan. Kedua, semangat pantang menyerah. Tidak selamanya penjala ikan itu akan mendapatkan hasil. Sebagaimana Simon menjawab Yesus yang mengatakan bahwa sepanjang malam mereka bekerja keras namun tidak mendapatkan apa-apa. Untuk menyambung hidup, maka walaupun hari ini tidak mendapatkan hasil, bukan artinya esok tidak lagi menangkap ikan, tetapi harus tetap dilakukan. Hidup dalam panggilan Yesus bukanlah hidup di mana kita akan selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun hidup dalam Yesus adalah mengikuti setiap dinamika kehidupan dengan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Ketiga, tangguh dan berani. Tidak selamanya air tenang, bahwa akan datang badai juga. Berjuang di lautan luas, bahkan jika badai datang, adalah situasi yang terkadang dihadapi oleh nelayan. Hidup dalam panggilan Tuhan tidaklah mengatakan bahwa hidup akan tenang-tenang saja. Namun kita juga harus mampu untuk tegar dan berani menghadapi badai kehidupan dan tantangan zaman. Ada suka dan duka yang kita hadapi. Namun semuanya itu hendaknya tidak menyurutkan langkah kita untuk tetap mengikuti Yesus. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk berani menjadi penjala manusia dalam konteks dunia saat ini. Semoga kami berani untuk terus meniru para rasul yang setia sampai akhir hidup mereka menjadi warta keselamatan-Mu. Semoga darah kemartiran mereka mampu menjadi teladan bagi hidup dan perjuangan kami dalam pekerjaan kami masing-masing. Amin. Saudara, umat Tuhan, di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai Labuan Bajo, Subat tunggu bagus. Mari batuk sih.